Untuk konten yang akan dibawakan, untuk materi yang akan dibawakan itu mencakup memory management, virtual memory, dan unit processor scheduling. Yang pertama kita masuk di memory management dulu. Nah, di memory management ini terdapat beberapa istilah ya. Yang pertama itu ada unit programming system, yaitu sistem di mana memori utama itu dialokasikan ke dalam dua area dasar, yaitu yang pertama untuk sistem operasi atau kernel, dan yang kedua untuk program aktif. Nah, untuk kemudian ada multi-programming system, di mana memori ini dibagi lebih lanjut supaya bisa mengeksekusi beberapa proses secara bersamaan. Lalu, apa itu memory management sendiri? Memory management itu istilah yang merujuk pada mekanisme pembagian memori secara dinamis oleh OS. Nah, di sini juga ada berbagai term. Itu ada frame. Frame itu adalah fixed length block yang ada di main memory. Kemudian ada page. Uh, Page ini juga fixed length block, tapi dia itu adanya di secondary memory. Nah, untuk segmen itu sama kayak patch, namun segmen itu dia variable length atau length-nya itu dinamis. Nah, tujuan utama dari memory management itu ada 5, yaitu relocation, protection, sharing, logical organization, dan physical organization. Untuk yang pertama, relocation. Jadi di multi-programming system, main memory itu digunakan bersama oleh banyak proses. Karena programmer tidak tahu program lain apa yang dijalanin di memory. Kemudian sistem mau memaksimalkan penggunaan CPU dengan men-swapping active process in dan out dari memory agar tersedia banyak proses yang ready untuk dieksekut. Program harus bisa direlocate karena dia nggak ada jaminan bahwa program itu bisa balik ke lokasi semula ketika di swap in ke dalam memori. Jadi prosesor maupun OS harus bisa translate memori supaya yaitu sesuai dengan actual physical memory address saat prosesnya dijalanin. Kemudian yang aspek selanjutnya itu ada protection. Jadi setiap proses harus terlindungi dari gangguan proses lain saat program uh, lagi dijalanin. Jadi proses lain itu nggak bisa baca atau tulis memori milik proses lain sembarangan. Relocation pun membuat lokasi program di memori tidak tetap, sehingga dia nggak bisa dicek pas compile. Nah, problemnya di sini itu OS tidak bisa memprediksi semua referensi memori yang akan dibuat oleh program. Dan prosesor harus mampu menghentikan pelanggaran akses saat instruksi dijalankan. Kemudian ada sharing. Sharing ini mekanisme protection yang memungkinkan beberapa proses mengakses area main memory yang sama. Jadi uh, lebih baik itu uh, proses itu bisa akses kopi program yang sama daripada tiap proses punya kopi dari programnya sendiri, supaya lebih hemat memori. Lalu proses yang bekerja sama ini bisa berbagi struktur data. Untuk mekanisme memory management itu mendukung sharing dengan tetap menjaga keamanan dan juga proteksi. Lalu selanjutnya ada logical organization. Memory itu kan diorganisasikan secara linear. Artinya memori itu diatur sebagai address space yang satu dimensi atau linear. Jadi programnya ditulis dalam bentuk modul-modul yang setiap modul itu bisa di-write dan dieksekusi secara terpisah. Lalu modulnya itu bisa diberi proteksi atau hak akses yang berbeda. Contohnya kayak read only, execute only, atau write only, dan lain-lain. Lalu sharing antar prosesnya pun lebih mudah. Nah, metode yang paling ideal untuk memenuhi requirement itu adalah segmentasi.
yang akan dijelasin di slide-slide selanjutnya nanti. Kemudian ada physical organization. Jadi memori itu terbagi menjadi dua level. Jadi ada main memory dan secondary memory. Main memory itu contohnya kayak RAM, sedangkan secondary memory itu disk. Nah, uh, mengatur aliran informasi di main memory dan secondary itu bukan tugas dari programmer, melainkan tugas dari OS. Jadi programmer itu nggak tahu pasti berapa banyak ruang memori yang akan tersedia saat programnya dijalanin, dan seringkali memori yang tersedia itu nggak cukup untuk menampung banyak program secara bersamaan. Nah, solusi yang diajuin dari sini itu ada teknik overlaying, yaitu menempatkan beberapa modul yang berbeda di area memori yang sama secara bergantian. Tapi hal ini tuh punya kekurangan karena dia banyak makan waktu dan juga rumit buat diprogram. Kemudian ada memory partitioning, itu uh, main memorinya itu dibagi menjadi beberapa partisi. Dan sini tuh ada teknik, dua teknik, yaitu fixed partitioning dan juga dynamic partitioning. Untuk deskripsi singkatnya, kalau fixed partitioning itu dia dibagi menjadi uh, sama rata gitu tiap prosesnya. Untuk dynamic partitioning itu tiap proses itu mendapatkan partisi yang dinamis. Jadi contohnya untuk fixed partitioning, jadi tiap proses itu uh, mendapatkan alokasi yang sama, yaitu 8 MB semua. Nah, dari sini fixed partitioning itu nanti terbagi jadi equal size partition, mana kelebihannya di sini itu proses bisa dimuat ke partisi manapun jika ukurannya cukup. Namun kekurangannya itu jika programnya yang lebih besar dari partisi perlu teknik overlay. Jadi teknik overlay itu ya teknik menggabungkan beberapa size ini menjadi satu supaya program yang besar itu bisa bisa muat. Jika programnya kecil, terjadi internal fragmentation atau ruang yang terbuang dalam partisi. Misalnya kita punya program 2 MB. Namun di tiap ini kan semuanya 8 MB. Jadi pasti dia harus masuk ke salah satu di sini. Jadi ada sisa ruang yang terbuang itu yaitu 6 MB. Dan ini tuh nggak bisa dipakai karena dari awal kan udah fix partitioningnya. Kemudian ada unequal size partition, yaitu dia itu uh, mengalokasikan, tapi dia membagi kayak jadi ruang yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, kelebihannya di sini itu bisa membuat program yang besar tanpa overlay. Jadi misalkan kita punya program 16 MB, itu bisa langsung masuk ke sini. Kalau yang tadi kan cuma 8 semua kan programnya. Jadi pasti butuh teknik overlay dulu buat masukin program yang besar. Tapi yang di sini langsung bisa masuk. Terus ada mengurangi internal fragmentation untuk program kecil. Jadi untuk program-program yang kecil itu bisa langsung masuk ke uh, partisi yang kecil pula. Terus kekurangannya tetap ada internal fragmentation karena uh, ketika program yang kecil menggunakan full satu partisi yang lebih besar sehingga ada waste space. Jadi misalkan yang dari 2 sampai 12 ini penuh, terus ada satu proses yang masuk, yaitu proses kecil misalkan 2 MB, itu cuma bisa masuk ke uh, ruang yang tersisa, yaitu 16 MB. Jadinya tetap ada internal fragmentation karena kebuangnya banyak. Kemudian ada placement algorithm, yaitu penempatan proses ke partisi. Uh, Kemudian
Di placement algorithm itu terbagi lagi jadi equal size partition. Di sini kelebihannya itu penempatan prosesnya itu mudah, yaitu dia bakal nempatin ke partisi yang kosong manapun. Namun kekurangannya itu kalau semua partisi penuh dan nggak ada proses yang ready jalan, maka salah satu proses yang ada di partisi itu bakal di swap out. Di swap out itu maksudnya dia itu proses itu kan berada di main memory kan. Kalau di swap out itu artinya dia dibalikkan lagi ke secondary memory. Lalu ada unequal size partition, di mana dia ini punya unequal size partition ini punya ada yang single queue, ada yang per partition queue. Namun di sini itu ada yang untuk single queue itu menerapkan queue buat queue satu queue umum buat semua partisi yang ada di sini. Jadi ketika ada ruang partisi terkecil itu partisi terkecil yang bisa membuat proses itu bakal dipilih untuk dimasukin. Namun jika semua partisi penuh, prosesnya bakal di swap out dari partisi terkecil yang cukup untuk proses baru. Dan ya, ini juga bisa mempertimbangkan prioritas, status block ready, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi ku bilang ada per partition queue. Jadi, dia tiap partisi ini punya queue-nya masing-masing. Nah, prosesnya bakal masuk ke antrean yang sesuai dengan partisi terkecil yang muat. Supaya, kelebihannya di sini mengurangi internal fragmentation. Namun, kekurangannya itu kalau misalkan ada partisi besar yang kosong tapi enggak terpakai, karena tidak ada proses besar yang menunggu. Jadi misalkan kita tuh punya proses misalkan kecil semua, misalkan 2 MB semua. Dia itu bakal masuk ke satu queue yang panjang ini, sedangkan yang queue-queue lainnya itu bakal nggak kepake karena uh, masuknya ke partisi terkecil yang muat. Nah, kesimpulan dari fixed partitioning di sini yaitu uh, sederhana dan juga overhead-nya kecil dan juga mudah diimplementasikan oleh OS. Namun kekurangannya itu jumlah partisinya itu udah ditentuin saat uh, pembuatan sistem. Jadi ini membatasi jumlah proses yang aktif. Ukuran partisi yang tetap itu efisiensinya rendah, khususnya untuk proses kecil. Kemudian lanjut ada dynamic partitioning. Jadi partisi ini bersifat variabel, baik dari segi jumlah maupun ukuran. Dan ruang prosesnya itu sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Kekurangannya itu ada external fragmentation. Jadi external fragmentation itu adalah lubang kecil yang terbentuk akibat swapping. Karena tidak ada proses yang ready dijalanin, OS itu melakukan swapping untuk membuat proses lain yang ukurannya sesuai dengan uh, call yang tersedia. Gimana cara mengatasi external fragmentation? Caranya itu menggunakan teknik compaction, yaitu memindahkan proses supaya memori kosong itu menjadi satu blok. Ini bakal aku jelasin nanti. Kekurangannya itu perlu waktu dan sumber daya dan besar. Dan hanya bisa dilakukan jika sistem itu mendukung dynamic relocation atau kemampuan untuk memindahkan proses di memori tanpa merusak referensi alamatnya. Nah ini, jadi mekanismenya itu, misalkan proses satu itu butuh 20 MB, maka dia langsung dimuat ke sini. Lalu proses 2 itu 14 MB, yaitu langsung dimuat di bawahnya proses satu. Kemudian sama juga dengan proses 3. Kemudian di sini proses 2 itu udah selesai, jadi di sini kosong. Kemudian ada proses 4 yang mau masuk, itu ukurannya 8 MB, dan di sini kan yang kosong itu 14 dan 4, jadi dipilih yang mencukupi, yaitu yang di sini. Jadi di sini kita punya sisa 6 MB dan juga 4 MB. Lalu di sini proses 1 udah selesai, makanya 20 itu kosong. Dan juga eh, kemudian ada proses 2 yang mau masuk, itu ukurannya 14 MB, dia pilih ke ruang yang
muat, yaitu di 20 ini. Nah, ini kalau dilihat ini kan kayak ada bolong-bolongnya itu ya. 6 6 sama 4. Ini yang dinamain dengan external fragmentation, yaitu lubang-lubang yang kosong, tapi kayak nggak keisi gitu. Lalu tadi teknik compaction itu dia mindahin proses supaya memori kosongnya menjadi satu blok. Jadi uh, kayak proses 4 itu dirapetin lah sama proses 2, terus proses 3 juga dirapetin gitu sama proses 4. Jadi ruang kosongnya itu bakal ke bawah gitu dan biar cukup kuat proses yang lain. Kemudian di sini ada placement algorithm yang terbagi menjadi best fit, first fit, dan juga next fit. Untuk best fit sendiri, itu dia bakal memilih blok terkecil sehingga uh, sisa atau ruangnya itu sekecil mungkin. Jadi, tapi kekurangannya di sini itu dia cenderung menghasilkan banyak fragmen kecil. Jadi, dia butuh banyak compaction. Sehingga algoritma ini lebih bikin overhead. Kemudian ada first fit, yaitu memindai memori dari awal dan dia bakal pakai blok kosong pertama yang cukup. Untuk algoritma ini paling sederhana dan juga cepat, dan juga hasil umumnya itu lebih baik. Lalu ada next fit, yaitu sama seperti first fit, tapi dia nyariknya mulai dari blok terakhir yang digunakan. Kekurangannya di sini adalah lebih sering membuat fragmen besar di akhir memori. Jadi urutan algoritmnya itu yang pertama itu first fit karena dia paling cepat dan sederhana. Terus ada next fit dan juga best fit. Ya, jadi di sini last allocated blocknya itu kan di sini. Untuk first fit itu dia bakal nge-scan nge-scan blok dan nemuin blok pertama yang cukup lah buat prosesnya. Kalau best fit sendiri, dia itu bakal scan seluruh blok ini dan dia itu nentuin uh, yang paling dikit wasted space-nya itu yang mana. Itu dia pilih yang ini. Terus untuk next fit, itu dia bakal nge-scan dari last allocated block. Jadi dari sini kan ada 8, 6, 14, dan 36. Jadi dia pilih blok yang cukup, yaitu blok yang 36 ini. Dan di sini ada body system, yaitu teknik manajemen memori, mencari jalan tengah untuk membagi memori secara kaku dan juga secara bebas. Jadi ruang memori itu awalnya itu dianggap sebagai satu blok tunggal yang utuh. Kemudian dia dialokasikan dalam dua pangkat K dengan syarat L kurang dari K kurang dari U. L itu batasan ukuran terkecil yang bisa dialokasikan, sementara U itu batasan terbesarnya. Jadi gini maksudnya, yang bakal dialokasiin satu blok tunggal yang utuh itu misalkan 1 MB. Lalu ada proses yang butuh 100 kilobyte. Jadi dia ini bakal bagi dulu 512 sama 512. Terus di sini dia bakal bagi dua lagi, yaitu 256 256. Lalu dia bakal bagi lagi. Jadi 128 sama 128. Dan dipakainya yang ini. Kemudian saat request 240, dia bakal pilih yang ini karena ya paling mendekati. Kemudian saat dia request 64, itu kan yang paling cukup itu yang 108. Namun bisa dibagi dua lagi jadinya 64 dan 64. Kemudian saat udah rilis dan bisa digabungin, dia itu bakal gabungin kembali menjadi satu blok yang panjang. Dan saat semua programnya udah rilis, dia bakal kembali jadi satu blok utuh, yaitu 1 M. Baik. Lalu di sini ada paging. Paging ini gunanya buat menghindari external fragmentation dan mengurangi internal fragmentation.
Paging ini terdapat frame dan juga page. Frame itu blok-blok kecil memori yang berukuran tetap dan dia itu adanya di main memory. Sementara untuk page itu uh, blok-blok kecil proses dengan ukuran yang sama dengan frame, tapi page ini adanya di secondary memory. Nah, di page itu ada page table, yaitu untuk menunjukkan frame location untuk setiap page pada proses. Uh, Kemudian ada logical address yang didapat dari page number plus offset. Untuk physical address, itu rumusnya frame number plus offset. Nah, di sini maksudku. Uh, Ini page bakal mapping ke sebuah frame. Frame itu lokasinya di main memory, sedangkan page itu di secondary memory. Dan page di sini bakal mapping ke frame. Dan di sini uh, mekanisme dari paging sendiri. Misalkan proses A itu bakal nempatin 0 sampai 3. Lalu proses B itu 4 sampai 6. Ada C, lalu ini proses B release, jadinya uh, yang kosong itu 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14. Kemudian ada proses D yang butuh sekitar 5 blok. Jadi dia itu bakal bisa terpisah gitu. Jadi dia itu bakal nempatin 3 blok ini, lalu 2 blok ini. Dan uh, ini tuh kayak page table-nya gitu. Jadi dia mapping ke sini biar tetap tahu lokasinya. Jadi untuk proses A itu misalkan tadi 0 sampai 3, lalu proses B itu karena udah dirilis jadi dia nggak ada. Lalu proses C itu dari 7 sampai 10. Lalu untuk proses D itu 4 sampai 6 sama 11 12. Dan sini ada free frame list yaitu yang belum ditempatin. Kemudian ada segmentation. Jadi segmentation ini dia membagi program itu jadi modul-modul berupa kode, stack, data, dan juga lainnya. Dan proses ini dibagi menjadi segmen yang ukurannya tidak tetap. Kemudian ada logical address dari segmentation, itu terdiri dari segmen number dan juga offset. OS ini bakal menyimpan segmen table yang mencatat starting address dari segmen dan juga panjang segmennya. Jadi ini maksudnya, misalkan kita punya page 1 dan offset 478, yaitu kalau di paging, yaitu bakal, kalau paging itu kan tiap itunya, tiap partisinya itu sama. Jadi dia bakal langsung ngitung aja page 1 itu di mana, kemudian offsetnya itu 478 artinya jarak 478 dari page 1. Sementara kalau segmentation, dia itu kan beda-beda ya size-nya. Jadi dia itu bakal ada segmen number yaitu sama offset yang digunain untuk ngitung nanti. Nah, kalau di page table itu 6 bit page 6 bit page dan juga 10 bit offset. Sementara untuk uh, segmen itu terdiri dari 4 bit segmen dan 12 bit offset. Dan 4 bit segmen ini ada length, ada base. Jadi length itu nentuin ukuran dari segmennya itu berapa, dan juga ada base yang kemudian digabungin untuk menghasilkan physical address. Sementara di page table ini nggak perlu length karena dia tiap length-nya itu sama. Kalau di segmen itu perlu karena dia variable length. Oke, sebelum aku lanjut, apa ada pertanyaan terkait memory management?
Sepertinya belum ada ya. Jadi aku lanjutkan dulu ya. Untuk bagian kedua, kita masuk ke virtual memory. Jadi real memory itu memorinya yang ada di RAM, sedangkan virtual memory itu memori yang ada di disk. Jadi eh, memungkinkan multiprogramming efektif dan mengurangi beban programmer terkait batasan memori. Jadi kalau kita lihat di tabel sini, virtual memory itu memori yang ada di secondary memory yang kayak seolah-olah itu dia part of main memory. Kemudian ada virtual address, itu alamat virtualnya, ada real address juga yang uh, alamat real atau alamat fisikal aslinya di main memory. Lalu di sini tuh ada tracing dan principle of locality. Tracing itu apa? Jadi tracing itu ketika sistem itu meluangkan sebagian besar waktunya untuk time swapping daripada mengeksekusi program. Dan gimana cara mencegah tracing ini? Untuk mencegahnya itu digunakan principle of locality. Apa itu? Jadi akses data dan instruksi dalam sebuah proses itu cenderung berkelompok. Nah, berdasarkan pola ini, OS itu bisa memprediksi bagian mana yang kemungkinan digunain dan bagian mana yang kemungkinan nggak digunain dalam waktu dekat. Jadi uh, dia nebak gitulah. Lalu agar virtual memory yang efektif, yang pertama itu harus ada dukungan hardware untuk paging dan segmentation. Dan yang kedua, OS harus include software untuk mengatur perpindahan page atau segmen antara disk dan memory. Nah, untuk paging itu setiap proses punya page table-nya masing-masing. Dan setiap page table punya nomor frame dari page yang bersangkutan di main memory. Ini sama yang kayak tadi aku jelasin, yang paging itu nge-mapping ke frame memory yang ada di main memory. Lalu di paging ini ada 2 bit tambahan yang disimpan di setiap entry. Itu bit present dan juga bit modify. Bit present itu untuk menandakan apakah page tersebut ada di main memory atau enggak. Lalu bit modify itu supaya dia tahu apakah uh, ini itu udah diubah atau belum semenjak terakhir dimuat ke memori. Kemudian ada page table. Page table itu disimpan di virtual memory dan sebagian kecilnya aja yang ada di main memory. Jadi di sini untuk virtual address itu ada page number dan offset. Sementara di page table entry itu kan ada bit present dan juga bit modify dan other control bits. Lalu ada frame number. Nah, dari virtual address itu, page ini kan bakal mapping ke page table untuk mendapatkan frame. Lalu frame sama offset ini bakal dihitung buat dapetin real address-nya. Oke. Uh, di sini tuh ada internal fragmentation. Jadi kalau page-nya kecil, maka fragmentation-nya itu lebih kecil. Tapi kalau jumlah page-nya meningkat, itu page table-nya itu bakal makin besar dan bisa bikin overhead OS. Lalu di page fault, itu jika page-nya kecil, itu lebih banyak page yang bisa dimuat, dan ini menurunkan page fault rate. Jadi page fault itu kayak, misalkan aku punya proses A, dan proses A ini butuh data, dan uh, OS itu bakal nyari di RAM dulu datanya, apakah ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal cari di secondary memory atau disk. Jadi page fault itu ketika mau nyari data tapi dia nggak ada di RAM, jadi dia itu harus nge-swap swap in dulu ke RAM. Jadi itu yang dinamain dengan page fault. Nah, kalau terlalu kecil, itu ada kemungkinan double page fault. Lalu untuk efisiensi, itu
Disk bisa bekerja lebih efisien dengan blok transfer yang besar. Artinya patch patch yang besar itu lebih baik. Nah, jika patch-nya terlalu besar, maka efek locality-nya itu melemah dan patch fault-nya itu jadi meningkat. Namun kalau misalkan patch-nya itu sangat besar, itu bakal mencakup seluruh proses, jadi nggak ada namanya patch fault lagi. Dan di sini ada segmentation. Jadi segmentation itu mengizinkan user untuk melihat kumpulan segmen yang berbeda. Ukurannya itu dinamis dan alamatnya itu terdiri dari segmen number dan juga offset. Keuntungan dari segmentation ini itu struktur datanya dinamis. Jadi dia memudahkan penanganan growing data structure, lalu kompilasinya itu modular. Program dapat dimodifikasi dan dikompilasi secara independen, lalu sharing. Segmen itu bisa dibagi antar proses. Lalu setiap segmen itu bisa punya hak akses yang berbeda untuk uh, aspek keamanan. Kemudian ada organization. Jadi tiap proses itu punya segmen tabelnya sendiri. Dan setiap entry itu mencatat starting address dan juga panjang segmen. Dan di segmentation itu tetap ada bit, present, dan bit modify. Lalu untuk virtual address-nya itu diterjemahin menjadi physical address menggunakan segment table dengan didapat real address itu didapat dari segment base plus offset. Jadi ini maksudnya. Sini ada segment number digunakan untuk mendapatkan base yang kemudian ditambah dengan offset di sini untuk mendapatkan real address-nya di main memory. Lalu selanjutnya ada combine paging dan segmentation. Jadi di sini itu dia bakal ngambil kelebihan dari paging dan juga kelebihan dari segmentation. Jadi kalau paging itu kan transparent ke programmer, artinya programmernya nggak tahu gimana programnya itu dipotong-potong jadi page. Sementara kalau segmentation itu lebih visible, artinya programmer itu bisa membagi jadi unit-unit yang logis di dalam memori. Lalu segmen itu dipecah menjadi page dengan ukuran tetap. Jadi mekanisme pertama itu dibikin jadi segmentation dulu, baru tuh uh, segmen-segmennya itu bakal diubah, dipecah lagi jadi page gitu. Virtual address-nya di sini ada segmen number dan juga segmen offset. Kemudian segmen offset ini dipandangnya sebagai page number sama page offset. Jadi segmen itu dibagi menjadi beberapa page berukuran tetap kayak paging. Lalu di setiap proses itu punya satu segmen table dan setiap segmen itu punya page table-nya tersendiri. Jadi gini, ini kan ada segmen number dan juga page number. Segmen number di sini digunakan untuk lihat ke segmen table dan untuk memperoleh alamat entry di page table. Kemudian di page table itu digunakan untuk memperoleh nomor frame dan kemudian digabungin dengan offset untuk memperoleh real address-nya di memory. Jadi prosesnya di sini itu yang pertama itu menggunakan segment number untuk mencari entry segment table. Kemudian dia gunakan page number untuk mencari entry di page number untuk mendapatkan frame number. Lalu menggunakan frame number dan juga offset untuk menghasilkan real address-nya. Lalu memory management decisions. Jadi ada 3 keputusan utama dalam mendesain manajemen memory. Yaitu pertama, apakah dia menggunakan virtual memory? Kedua, apakah dia menggunakan paging, segmentation, atau kombinasi keduanya? Lalu ketiga, algoritma apa yang digunakan dalam aspek
manajemen memori. Fokus utama kita itu supaya meminimalkan page fault, karena page fault ini yang memicu overhead tinggi. Lalu sini ada fetch policy. Fetch policy itu menentukan kapan sebuah page dimuat ke dalam main memory. Yang terbagi menjadi dua, itu di main paging dan juga pre-paging. Dan di main paging itu adalah page itu dimuat saat pertama kali aja diakses. Jadi eh, karena kayak dia itu bakal dimuat pas diminta aja. Jadi pas awal-awal pasti banyak terjadi page fault. Tapi seiring waktu bakal menurun karena ada prinsip uh, locality. Kemudian pre-paging itu dia itu nggak hanya ngeload page yang diminta, tapi dia ngeload beberapa page sekaligus supaya uh, lebih efektif. Tapi di sini kekurangannya itu kalau misalkan page yang di load itu sebenarnya nggak kita pakai ya kayak sia-sia aja gitu. Kemudian pre-paging di sini bisa dilakukan saat proses dimulai atau setiap kali terjadi page fault. Untuk paging atau pre-paging itu bekerja di skala mikro. Yang dipindah keluar masuk RAM itu hanya sebagian kecil dari program atau golongan page-nya. Nah, untuk swapping itu kerjanya di skala makro. Jadi dia itu bakal jalanin semua atau enggak sama sekali. Kemudian di swapping itu OS itu mindahin seluruh prosesnya keluar dari RAM ke disk. Biasanya karena RAM-nya itu udah penuh atau programnya itu disuspend. Kemudian ada placement policy, yaitu menentukan bagian mana dari proses yang ditempatkan di real memory. Penting untuk pure segmentation uh, dengan metode seperti best fit, first fit, dan juga lain-lain. Kemudian ini juga penting di paging atau di paging plus segmentation. Placement ini nggak terlalu eh di paging dan segmentation itu placement itu nggak terlalu penting karena dia itu ada address translation gitu. Dan lanjut di sini ada replacement policy, yaitu mekanisme untuk menentukan page mana yang harus diganti saat terjadi page fault dan semua frame-nya itu udah terisi. Tujuannya itu untuk mengganti page yang paling tidak mungkin diakses dalam waktu dekat. Gimana caranya? Dengan locality, pola akses dari masa lalu itu digunakan untuk memprediksi masa depan. Jadi, algoritma dari replacement ini ada yang pertama itu optimal. Optimal itu dia bakal milih page yang paling lama nggak akan digunakan lagi di masa depan. Dan keuntungannya di sini itu memberikan page fault paling dikit. Tapi ini tuh nggak bisa diimplementasiin karena dia pasti butuh informasi referensi di masa depan. Sedangkan ya kita itu nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Jadi ya algoritma optimal itu nggak bisa digunain. Jadi eh, dia itu digunain hanya sebagai standar pembanding. Jadi mekanisme dari optimal itu kayak gini kan, misalkan 2 3 1 lalu masuk 5. Dia itu bakal ganti yang satu karena satu ini udah nggak pernah dipakai di masa depan. Jadi dia itu bakal ganti blok yang satu. Lalu nih 4, 4 itu dia masuk dan dia itu ganti ke 2 karena 3 sama 5 itu dipakai lebih dekat daripada dia kedua kan. Jadinya 4 itu menggantikan 2. Lalu di sini 2 itu punya optimal itu mengganti patch yang paling lama nggak akan digunakan di masa depan.
Lalu kemudian ada recently used. Jadi dia itu ganti patch yang paling lama tidak direferensikan. Jadi kalau di optimal itu dia itu pakai informasi dari masa depan kan. Sedangkan di LRU itu dia pakai informasi dari masa lalu. Jadi untuk LRU ini lebih ini sama sulitnya diimplementasiin karena dia itu butuh pelacakan waktu referensi yang terakhir. Dan biaya overhead-nya itu tinggi karena dia perlu apa ya, nyatet tiap waktu tiap uh, ininya itu masuk ke memori. Jadi misalkan di sini 231 lalu mau masuk 5, 5 itu bakal gantiin 3 karena yang paling lama dari 1, 2, 3 itu adalah 3. Jadi dia itu bakal gantiin 3 gitu. Dan seterusnya. Lalu ada first in first out. Jadi dia itu bakal mengganti page yang paling awal di muat ke memori. Untuk implementasinya itu sederhana karena ya, tinggal cari tahu aja yang uh, tinggal pakai circular pointer atau round robin gitu. Untuk performa dari Vivo ini buruk karena dia itu cuman memperhatikan yang mana yang masuk lebih dahulu dia bakal gantikan. Tapi dia nggak mempertimbangkan frekuensi penggunaan page-nya. Jadi misalkan uh, yang masuk duluan itu contohnya 2, tapi dia itu bakal gantiin 2. Tapi di selanjutnya itu ada 2 lagi yang masuk. Jadi kayak uh, agak buruk aja itu performanya. Jadi sini uh, misalkan, nah sini ada 5. 5 itu antara 2, 3, 1, dia itu pilih yang mana sih? Jadi dia itu pilih yang 2. Karena 2 ini yang pertama kali masuk ke memori. Jadi 5, 3, 1 dia bakal gantiin 2. Kemudian di sini 2-nya dipanggil lagi. Padahal baru tadi dikeluarin dari memori. Jadi ya, karena 3, 5, sama 1 itu yang paling lama dimasukin itu 3, dia bakal gantiin posisi yang ketiga. Dan seterusnya. Kemudian untuk clock, clock itu pendekatan efisien yang meniru LRU. Dia di situ menggunakan bit tambahan untuk menandai apakah patch-nya itu digunain baru-baru ini. Dan itu juga tetap memakai circular dan juga pointer. Lalu patch dengan use bit 0 itu bakal dipilih untuk diganti. Dan use bit 1 itu bakal dilewati dan bitnya itu di reset ke 0. Untuk algoritma dari clock sendiri itu lebih baik dari Vivo dan lebih hemat biaya aja. Contohnya sini, saat dia pertama kali masuk ke memori, itu dia bakal ada bintang gitu. Lalu uh, saat 5 mau masuk, itu dia kan pointernya itu ngarahin terakhir kali ke 2. Jadi 5 itu bakal gantiin 2. Kemudian use bintang dari 3 dan 1 itu bakal hilang. Lalu pointernya selanjutnya itu menunjuk ke 3. Dan di sini saat 2 mau masuk lagi, dia itu bakal gantiin yang 3. Kemudian pointernya itu ganti ke 1. Lalu saat 4 mau masuk, dia itu bakal gantiin ke 4. Lalu di sini ketika 3 mau masuk, itu dia bakal ganti ke 5. Karena pointernya itu terakhir kali di 5. Dan seterusnya. Nah, di sini comparison dari algoritma optimal RU, Vivo, dan juga clock. Itu urutannya itu yang paling bagus itu optimal tentu aja. Lalu yang kedua itu ada LRU, kemudian clock, baru tuh Vivo. Vivo ini paling buruk.
Lalu ada resident set management, itu menentukan berapa page yang harus dimuat dan atau dialokasikan ke dalam memori. Ini mempengaruhi jumlah proses yang bisa dimuat ke memori secara bersamaan. Makin kecil alokasinya, makin banyak proses yang bisa aktif. Tapi eh, jika alokasinya terlalu kecil, itu menyebabkan page fault yang tinggi, walaupun ada prinsip locality. Nah, setelah titik tertentu, penambahan frame itu tidak mempengaruhi page fault rate karena adanya prinsip locality. Dan di sini ada dua policy, yaitu fixed allocation policy dan variable allocation policy. Untuk fixed allocation policy itu tiap proses mendapatkan jumlah frame yang tetap sejak awal. Jadi ketika terjadi page fault, salah satu page dari proses tersebut yang digantiin. Sementara untuk variable allocation policy, itu jumlah frame-nya itu dialokasikan, yang dialokasiin itu bisa berubah sepanjang waktu, sepanjang proses berjalan. Jadi proses dengan page fault yang tinggi itu bakal dikasih frame tambahan. Lalu sebaliknya proses dengan page fault yang rendah itu bakal dikurangin alokasi frame-nya. Jadi variabel ini uh, memikirkan juga page fault-nya. Untuk variable allocation ini lebih fleksibel, tapi dia perlu monitoring terhadap perilaku proses aktif. Yang hal ini juga bisa nambah overhead dari OS dan juga dia bergantung pada dukungan dari hardware. Lalu ada replacement scope, itu terdiri dari local replacement policy dan global replacement policy. Untuk local replacement policy, yaitu cuma bisa pilih page dari proses yang menyebabkan page fault itu. Sementara untuk global replacement, dia itu bisa pilih page dari proses manapun yang tidak di lock. Jadi dia itu pakai uh, global itu kayak satu satu antrian gitulah, dan dia bakal pilih dari sana. Untuk global sendiri itu lebih mudah diimplementasiin dan juga overhead-nya itu lebih rendah. Dan di sini itu ada yang pertama itu ada fixed allocation local scope. Jadi uh, awalnya itu bakal dikasih frame yang tetap. Lalu ketika terjadi page fault itu dia cuma boleh ganti page dari proses yang itu aja. Kekurangannya itu kalau alokasinya terlalu kecil bakal nyebabin page fault yang tinggi dan sistemnya bisa melambat. Tapi kalau alokasinya terlalu besar, jadi sedikit proses yang bisa dimuat dan idle time CPU itu meningkat atau sering terjadi swapping. Kemudian ada variable allocation global scope. Dari sini itu OS itu bakal menyimpan daftar free frames. Nah, ketika terjadi page fault dan masih ada free frame, OS itu bakal nambahin frame itu ke resident set proses dan membuat page yang diperluin sehingga proses yang sering page fault itu bakal dapetin lebih banyak frame dan mengurangi kemungkinan fault selanjutnya. Lalu ada variable allocation local scope. Jadi dia ini mengatasi kekurangan dari global scope tadi dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, saat proses dimuat, alokasikan frame berdasarkan permintaan program. Lalu ketika adanya patch fault, ganti hanya dari proses tersebut. Lalu ini tuh bakal dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan uh, frame yang akan dialokasikan nanti atau ke depannya. Jadi strategi ini lebih kompleks karena dia perlu penilaian terhadap kebutuhan proses yang aktif. Namun, dia bisa menghasilkan performa yang lebih baik. Di sini itu uh, resident set management, ada
fixed allocation lokal, fixed allocation global, variable lokal, variable global. Dan sini fixed allocation lokal itu yang tadi number of frame-nya itu fix dan yang diganti itu cuma boleh dari proses itu. Ntar untuk fix yang global itu uh, not possible. Untuk variable allocation lokal itu frame-nya itu bisa dinamis gitulah yang dialokasiin. Tapi uh, page yang diganti itu cuma boleh dari proses tersebut. Untuk variable global itu page yang diganti itu didapetin dari global free frames. Kemudian ada cleaning policy, yaitu uh, fokusnya itu kapan halaman yang telah dimodifikasi itu sebaiknya ditulis kembali ke secondary memory. Untuk pendekatan dari cleaning policy itu ada demand cleaning dan pre-cleaning. Untuk demand cleaning itu page ditulis hanya saat akan digantikan. Sementara untuk pre-cleaning itu page dimodifikasi ditulis lebih awal sebelum dibutuhkan untuk replacement. Dan dia itu dalam bentuk batch-batch gitu. Kekurangan dari pre-cleaning itu patch bisa dimodifikasi ulang sebelum sempat digantikan, sehingga uh, jadinya penulisannya itu tidak efisien. Sementara untuk demand cleaning, proses harus menunggu dua transfer page saat terjadinya page fault. Dan ini tuh bakal nurunin CPU utilization. Solusinya itu ada page buffering dengan dua list, modified dan unmodified. Page dalam modified itu ditulis secara periodik atau dalam bentuk patch, lalu dia dipindahin ke dalam unmodified list. Patch di unmodified bisa digunain kembali atau digantiin. Lalu ada load control. Load control itu mengatur jumlah proses yang aktif di main memory atau dikenal juga sebagai multi-programming level. Tujuannya itu menjaga keseimbangan agar prosesnya itu nggak terlalu sedikit. CPU ini bakal idle karena semua proses mungkin sedang I/O atau terlalu banyak proses. Itu bisa menyebabkan crashing karena resident set itu terlalu kecil dan banyaklah terjadi page fault. Dan di sini ada proses suspension. Jika multi programming level dikurangi, maka proses itu harus di suspend atau swap out. Pilihan proses yang disuspend itu ada proses dengan prioritas tertunda, yaitu dia memilih proses mana yang prioritasnya terendah berdasarkan kinerja, berdasarkan kebijakan penjadwalannya. Lalu proses yang voting, karena ya working setnya itu belum lengkap, jadi dia bisa langsung di swap. Kemudian proses terakhir yang diaktifkan, karena working setnya itu kemungkinan belum terbentuk. Lalu proses dengan resident set terkecil, itu bikin swap out lebih cepat, tapi bisa menghukum proses dengan locality baik. Lalu ada proses yang terbesar, jadi proses terbesar ini kan makan banyak frame ya, jadi kalau kita swap out, itu bakal membebaskan banyak frame sekaligus. Lalu proses dengan remaining execution window terbesar. Oke, untuk materi virtual memory ini ada yang mau ditanyain atau udah paham semua? Hmm. Kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut aja ke materi yang terakhir, yaitu uniprocessor scheduling. Nah, jadi di sini ada
jenis-jenis scheduling itu dibagi menjadi long term, medium, sama short. Untuk long term itu menentukan proses apa yang masuk ke antrian ready queue. Untuk medium term itu dia memutuskan proses mana yang akan dikeluarin dari main memory. Lalu short term itu menentukan proses mana yang akan segera dijalanin oleh CPU. Lalu ada I/O scheduling, itu menentukan urutan proses yang minta I/O. Di sini short term itu terdiri dari state, ready, running, sama block. Sementara untuk medium itu dia lebih luas, itu mencakup block suspend dan ready suspend. Sementara untuk long term itu untuk saat ada proses yang baru masuk atau new, dan proses yang udah selesai atau exit. Jadi diagramnya itu kayak gini. Jadi saat ada sebuah proses, yaitu uh, bakal lihat mid ready, itu dia masuk ke main memory, lalu uh, saat mau dijalanin atau dispatch, itu state-nya bakal berubah ke running. Nah, kalau prosesnya udah selesai, dia itu bakal nge-release dan juga uh, exit. Tapi kalau dia lagi running, tapi dia kehabisan waktu atau time out, dia bakal balik lagi ke state ready. Tapi kalau dia lagi running dan dia itu lagi nunggu suatu event, dia bakal uh, ganti state-nya ke block dulu. Lalu, jadi kan ada ready suspend dan block suspend. Itu apa? Jadi, ready suspend sama block suspend itu kayak prosesnya itu di swap out dari main memory dan dia itu pindah ke secondary memory. Jadi dia di sini dia nunggu di secondary memory bukan main memory. Jadi contohnya di sini ketika ada proses yang ready namun dia kena suspend, ya dia jadi pindah ke secondary memory dan state-nya itu jadi ready suspend. Lalu ketika dia di-activate lagi, dia bakal kembali ke state ready. Sini juga ada block suspend. Ketika dia dari state block, lalu dia kena suspend, dia jadinya ke state block suspend. Lalu ketika ada event occur, tapi dia masih berada di secondary memory, jadinya dia masuknya ke state ready suspend. Kemudian di sini ada kriteria untuk short term scheduling yang dibagi di kategori user oriented dan juga system oriented. Untuk user oriented itu kriterianya ada turnaround time, itu waktu dari proses diminta sampai selesai total. Dan response time itu waktu dari permintaan dikirim sampai outputnya muncul. Deadline itu proses selesai sebelum waktu yang ditentuin. Predictability, waktu menyelesaikan itu harus stabil. Lalu untuk dari sistem itu ada throughput, jadi jumlah proses yang berhasil diselesaikan dalam waktu tertentu. Makin banyak, makin baik. Lalu processor utilization, persentase waktu CPU yang digunain. Targetnya itu CPU itu harus terus aktif kerja. Jadi enggak idle atau nganggur. Lalu fairness, semua proses itu diperlakukan secara adil. Tidak ada yang lama tidak diproses. Atau starvation. Jadi starvation itu ketika prosesnya itu terus nunggu 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 jadinya dia itu nggak diproses sama sekali jadi itu yang dinamain dengan starvation. Kemudian ada enforcing priorities, itu proses dengan prioritas lebih tinggi itu harus mendapatkan layanan yang lebih dulu. Lalu balancing resource itu menggunakan semua resource CPU, memory, I/O itu secara seimbang supaya sistemnya tetap optimal. Lalu di sini ada mekanisme priority queuing. Jadi di sini ada uh, proses itu bakal diurutin berdasarkan tingkat prioritasnya. Dan sini ada misalkan RQ0, 1, dan lain-lain. RQ0 ini ya
proses dengan prioritas paling tinggi, yaitu bakal di-run terlebih dahulu oleh prosesor. Lalu, ya kalau udah selesai dia bakal rilis. Tapi kalau dia time out, dia itu bakal balik lagi ke antrean dan disesuaikan berdasarkan urutan prioritasnya. Tapi kalau dia kena event wait atau dia itu nunggu suatu event, misalkan nunggu I/O, dia itu bakal masuk ke block queue dulu. Dan dia nunggu sampai adanya event occur, baru dia balik lagi. Dan di sini itu terdapat problem starvation, yaitu proses yang prioritasnya rendah bisa jadi tidak pernah jalan jika proses yang dengan prioritas lebih tinggi itu datang terus. Jadi ini kan diurutin berdasarkan tingkat prioritas ya. Jadi kalau misalkan proses yang tingkat terendah itu misalkan di bawah, lalu ya datang mulu yang proses dengan prioritas tinggi itu datang mulu. Jadi proses dengan prioritas rendah ini nggak bakal diproses. Jadi ini tuh bisa diatasi dengan adanya aging. Jadi dia meningkatkan prioritas seiring waktu. Jadi supaya dia itu eh, nggak diabain terus lah. Lalu di sini ada karakteristik scheduling policies, ada SPN, SRT, HRNN, dan ya yang lain. Ini bisa kalian lihat sendiri di tabelnya. Lalu di sini ada feedback, yaitu proses yang sering menghabiskan waktu CPU itu diturunin jadi prioritas yang lebih rendah. Kemudian proses itu terbagi dua, yaitu non-preemptif dan juga preemptif. Non-preemptif itu dia tidak bisa disela, jadi dia itu nunggu sampai selesai. Jadi, sementara untuk preemptif itu OS itu bisa interrupt atau bisa disela. Di sini ada performance comparison dari tiap algoritma, itu first come first serve, round robin, short process next, dan short remaining time. Jadi untuk first come first serve itu proses yang datang lebih dahulu bakal diproses. Jadi di sini kan ada tabel proses A itu datangnya di detik ke 0 dan service time-nya itu 3. Jadi dia bakal jalanin A dulu, lalu dia jalanin B, lalu jalanin C, D, E sesuai dengan uh, ada file time-nya. Tapi kalau untuk round robin itu bakal uh, kayak bagi-bagi gitu. Jadi dia kan proses A itu 3 detik ya. Jadi kemudian datang B di detik kedua. Jadi A-nya itu bakal proses 2 detik pertama, lalu B itu dapat uh, 1 detik ini, lalu dia kembali lagi ke A karena round robin. Lalu A di sini udah selesai, jadi sisanya masih ada B, terus C. Jadi setelah jalanin B, dia bakal ke C, baru jalanin B lagi, baru eh, setelah itu muncul D masuk. Jadi dia harus membagi antara D, C sama B, lalu dan seterusnya. Untuk shortest process next, itu dia nentuin berdasarkan proses mana sih yang paling cepat gitu. Jadi di sini kan A dulu, lalu B datang di detik 2, jadi dia proses B dulu. Lalu sampai B selesai itu kan ada kedatangan C sama D. Nah di sini yang paling cepat itu eh sampai B selesai itu dia bakal kedatangan C, D sama E. Dan di sini itu yang service time paling cepat itu yang E kan. Jadi dia ngeproses E terlebih dahulu. Lalu dia bakal proses C lalu D. Untuk shortest remaining time, dia itu bakal ngitung waktu sisa yang paling dikit. Jadi kemudian di sini uh, ini A lalu B. B itu datang di menit di
eh menit kedua, lalu C itu kan datang di menit keempat. Tapi di antara B dan C itu waktu remaining yang paling dikit itu kan C. Jadi dia bakal ngeproses C lebih dulu. Kemudian datang E dan di sini waktu remainingnya itu lebih dikit E. Jadi dia bakal ke E dulu, baru itu eh, dia bakal lanjut ke B lalu ke D. Lalu di sini ada HRRN atau Highest Response Ratio Next. Jadi eh, untuk hitung rasionya itu didapat dari time spent waiting plus expected service time per expected service time. Jadi di sini diberikan eh, tabel gitu lah. Terus di sini kita menghitung response ratio-nya dan bakal diproses dari rasio yang paling eh, rendah. Jadi A diproses lebih dahulu, lalu B, lalu ya lalu C, lalu D, lalu E. C, D, lalu E. Oke. Terus di sini ada feedback scheduling. Jadi dia itu untuk sistem antrean bertingkat itu diurutkan dari tingkat prioritas tertinggi hingga terendah. Dan proses yang baru datang itu bakal dimasukin ke antrian regional yang memiliki jadwal waktu eksekusi paling singkat. Dan jika sebuah tugas itu terlalu berat atau dia itu belum selesai lah saat waktunya udah habis, CPU tuh bakal menyelah waktu tugas tersebut dan dia itu bakal nurunin ke antrian di bawahnya. Nah, antrian yang di bawah itu bakal hanya dieksekusi saat antrean yang di atasnya ini udah kosong. Tujuannya itu untuk menjaga sistem tetap responsif, memastikan tugas-tugas ringan bisa selesai tanpa harus terjebak lama untuk ngantri di belakang tugas yang sangat berat. Lalu yang terakhir, ini ada fair share scheduling. Jadi tiap user itu bakal dikasih jatah adil dari waktu CPU. Jadi di sini ada grup satu dan grup 2. Yaitu bakal ngasih eh, jatah CPU itu 50% buat grup satu dan 50% buat grup 2. Jadi saat dieksekusi itu kan grup satu dulu, lalu grup 2 itu, lalu grup 2. Misalkan sini B, lalu dia bakal pindah ke grup satu, lalu dia pindah lagi ke grup 2 dan dia eksekusi yang C, lalu dia pindah lagi ke grup satu dan seterusnya. Jadi dia itu baginya tetap 50-50 di antara grup, bukan di antara tiap prosesnya. Oke, jadi untuk materi yang aku sampaikan udah habis sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang ditanyain, mau ditanyain ya teman-teman. Kita kasih waktu 5 menit untuk siapa tahu ada yang masih mengumpulkan pertanyaan. Boleh boleh lewat chat, boleh lewat open mic.
Oh ya, sambil menunggu bisa mengisi presensi juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan kita akhiri dengan sesi dokumentasi. Oke, dari Herdian monggo. Nah, karena udah ke sesi dokumentasi, buat teman-teman yang bisa on cam, diharapkan on cam ya. Ya, yang lain yang bisa on cam.